Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua anak-anak Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita belajar kembali yaitu pelajaran akidah akhlak. Bapak harapkan semua anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, anak-anak Bapak sekalian, kita akan belajar dengan topik menghindari akhlak tercela, ya, menghindari akhlak atau perilaku tercela. Anak-anak Bapak sekalian, begitu banyak akhlak tercela, yaitu akhlak yang tidak baik. Namun dari beberapa akhlak tercela tentunya yang kita pelajari pada hari ini ada 3 akhlak tercela. Yang pertama yaitu israf, kemudian tabzir, dan yang ketiga yaitu bakhil. Ketiga akhlak tercela ini tentunya ada pada diri seseorang pastinya, ya. Di antaranya yaitu israf, tabzir, dan bakhil ini pasti pada setiap manusia, pada diri seseorang ada potensi yang namanya israf, tabzir, dan bakhil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahasnya bersama-sama apa sebenarnya yang dimaksud dengan israf, tabzir, dan bakhil. Baik anak Bapak sekalian, sebelumnya Bapak mintakan sebelum kita lebih lanjut, terlebih dahulu kita mari bersama-sama berserah diri kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Semuanya mari kita membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepemahaman, ya. Baik anak Bapak sekalian, kita lanjut. Adapun tujuan dari topik kita, pembelajaran topik kita itu akhlak tercela itu, yaitu pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa atau anak-anak Bapak semua mampu menganalisis, ya, kemampuan menganalisis bentuk dan cara menghindari sikap israf. Jadi melalui pembelajaran ini diharapkan anak-anak sekalian mampu menganalisis, ya, memilah, oh ini dia, ini perilaku ini adalah perilaku israf, dan mampu bertindak untuk menghindari sikap israf tersebut. Kalau kita sudah bisa menganalisis sifat ini, sikap ini, oh ini israf, maka kita diharapkan mampu untuk menghindari sikap tersebut, ya. Yang kedua juga diharapkan melalui pembelajaran ini siswa mampu menganalisis bentuk dan cara menghindari dari sikap tabzir, ya. Anak-anak mampu menganalisis, mengetahui, mengidentifikasi, oh ini sifat tabzir, dan setelah mampu menganalisisnya juga anak-anak diharapkan mampu untuk menghindari sikap tabzir tersebut. Begitu juga dengan tujuan yang ketiga, yaitu siswa mampu menganalisis daripada sikap daripada bakhil, ya, atau serakah, ya, dan juga mampu untuk menghindari dari sikap bakhil tersebut. Lanjut. Coba kita perhatikan dulu gambar-gambar tersebut, ya. Coba diperhatikan satu persatu. Dari yang sebelah kiri
lalu yang sebelah kanan, lalu yang di bawah itu. Apa yang terlintas, apa yang ada di benak pemikiran anak-anak sekalian setelah melihat gambar tersebut? Coba kita perhatikan. Ya, kalau gambar yang pertama, kalau kita perhatikan itu ada seseorang yang sedang makan. Semua makanan dilahapnya, dimakannya. Kemudian kita lihat sebelah kanan itu ada seorang yang berbelanja begitu banyak. Semua dibeli. Dan di bawah itu kita lihat orang yang punya duit tapi tidak mau memberikan duitnya itu, sebagian duitnya itu kepada orang yang membutuhkan. Baik anak-anak sekalian, tentunya dari gambar tersebut sudah dapat dalam pikiran anak sekalian terlintas sesuatu yang mungkin di benak dan pikiran anak sekalian sudah bisa menggambarkan, sudah bisa membayangkan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Oke, kita mulai lagi, kita lanjutkan. Yang pertama, sikap tercela yang pertama kita bahas dulu, yaitu israf. Apa itu israf? Israf itu berasal dari bahasa Arab. Asrafa yusrifu israfan. Nah, itu artinya bersukaria sampai melewati batas. Itu menurut kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bersukaria sampai melewati batas. Melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan nilai tertentu yang berlaku. Itu menurut istilah. Suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan, itulah yang disebut dengan israf. Ya. Jadi israf itu melewati batas kewajaran ya. Bertindak di luar batas kewajaran. Ya, tindakan di luar batas kewajaran itu namanya israf. Bersikap, bertindak di luar wewenang atau kewajaran itu namanya israf. Baik. Lalu setelah kita ketahui apa itu israf, baik kita lanjut dengan bentuk sikap israf. Jadi setelah kita memahami apa itu israf, lalu coba kita analisis apa saja bentuk-bentuk sikap daripada israf itu. Apa saja yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, keinginan memiliki harta yang berlebihan seperti tanah, sawah, mobil, tapi di luar kewajaran. Ada orang yang memiliki tanahnya, pingin dia untuk memiliki tanah yang lebih luas, sudah punya pun masih mencari tanah yang lebih luas lagi. Sawah, mobil, ada orang yang mengkoleksi beratus bahkan beribu-ribu mobil dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk israf ya. Keinginannya itu, keinginannya itu namanya israf, yang berlebihan, tidak wajar. Nah, itu dia. Itu dalam hal keinginan memiliki harta. Dalam hal berlebihan, kemudian bentuk sikap israf yang kedua yaitu berlebihan wujud pengingkaran akan nikmat. Nah, israf itu wujud pengingkaran akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersikap israf itu orang termasuk orang yang ingkar akan nikmat Allah, orang yang tidak bersyukur. Sudah dikasih, pingin lagi yang lebih banyak lagi. Kemudian menurut Ibnu Munayis, berlebihan dalam beribadah. Ada juga israf dalam hal beribadah ya. Itu contohnya orang yang beribadah sunnah
hingga meninggalkan ibadah wajib. Itu termasuk israf, ya. Itu menurut Ibnu Munayis. Sholat tahajud, sholat malam dari mulai terbenam matahari, ya, setelah sholat isya sampai subuh, akhirnya subuhnya ketinggalan karena kecapean melakukan sholat sunnah malam. Nah, ini dia, ya, akibat melakukan berlebihan dia sunnah sehingga meninggalkan yang wajib. Nah, itu dia, ya, itu termasuk sikap israf. Jadi kita harus berhati-hati, kasih tenggang yang wajar-wajar saja, jangan terlampau berlebihan. Itu dia. Kemudian ada juga dalam berwudu, ya. Dalam berwudu dilarang juga berlebihan dalam menggunakan air, yang itu termasuk israf juga itu, ya. Baik, anak sekalian, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke sikap perilaku yang tercela yang kedua, yaitu tabzir. Apa itu tabzir? Nah, jadi tabzir itu juga berasal dari bahasa Arab, ya, istilah dari bahasa Arab, yaitu bazzara yubazziru tabzira. Artinya menghambur-hamburkan harta. Itu menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang atau barang. Itulah tabzir, ya. Jadi berlebihan, ya, dalam menggunakan, ya, dalam menggunakan sesuatu itu berlebihan sehingga terbuang sia-sia. Ada yang tersia-sia, itu tabzir, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya boros, ya. Perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau barang karena kesenangan atau kebiasaan. Nah, itu namanya tabzir, ya. Lanjut. Tabzir ini atau boros ini adalah perbuatan, termasuk perbuatan syaitan, ya. Lalu apa bentuk-bentuk tabzir? Bentuk-bentuk tabzir atau boros: satu, boros dalam makan dan minum. Boros dalam makan dan minum itu termasuk tabzir. Makan, dia makannya satu piring, tapi karena berlebihan, karena selera, makannya banyak, akhirnya lebih. Nah, itu tabzir, nggak termakan. Nah, itu tabzir, ya. Makanya kalau kita makan itu yang memang biasanya kita makan. Kalau memang badannya besar, makannya banyak, oke lah, ya. Habis termakan jadi darah daging, itu nggak tabzir. Tapi kalau berlebihan, biasanya dia makan satu piring lalu makan dua piring, akhirnya yang satu piring lagi bersisa, itu tabzir namanya. Jadi tabzir ini ada yang tersia-siakan, ada yang berlebihan, berlebih dari biasanya, itu tabzir, dalam hal menggunakan barang atau uang atau harta, itu namanya. Itu juga minuman, ya. Kalau udah ada satu, jangan lagi kira-kira kita minumnya hanya 2 gelas 3 gelas, nah nggak usah lagi beli yang lain, minum yang lain lagi, akhirnya nanti gembung, tabzir, ya. Lanjut. Kemudian tabzir atau boros dalam beribadah, ya. Kemudian pemborosan adalah teman syaitan, ya. Dalilnya wa'atizal qurba haqqo wal miskin wa ibnas sabil wala tubazzir tabziran. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, ya. Dibagi-bagi, ya. Bagi-bagi, ya. Bagi kepada keluarga, kepada orang-orang yang dekat, kepada orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan. Jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak berguna, menghambur-hamburkan secara boros. Kemudian innal mubazzirina ikhwana syaitan wa kana syaitan li rabbih kafur. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan,
dan setan itu adalah ingkar kepada Tuhannya. Jadi tabzir itu juga termasuk perbuatan setan, sama dengan israf tadi, ya, perbuatan setan. Bedanya tabzir dengan israf, kalau tabzir itu perilaku atau sikap yang melampaui batas kewajaran, ya. Kalau tabzir ini, tapi dia tidak ada yang tersia-siakan, semua digunakan, tapi tidak wajar. Tapi kalau tabzir ini, dia menggunakan sesuatu yang tidak wajar, tapi ada yang lebih, ada yang tersia-siakan, sehingga dia jatuhnya tabzir, ya, mubazir, ya. Lanjut. Kemudian bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil adalah, ya, kikir, atau bakhil itu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Jadi orang yang bakhil itu yang seharusnya dikeluarkan dia tidak keluarkan, itu namanya bakhil, atau bilang kikir ataupun pelit, ya. Kita rifat bakhil adalah menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Ya, jadi bakhil itu kepada diri sendiri pun ada juga orang yang bakhil, pelit pada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Kepada dirinya sendiri dia bakhil, apalagi kepada orang lain. Nah, itu sangat bakhil itu. Yang seharusnya digunakan tetapi tidak digunakannya, nah, itu bakhil, pelit, ya. Lapar dia, ada duitnya, tapi dia tidak gunakan untuk makan, untuk dirinya sendiri pun dia menahan diri, nah, itu bakhil juga tuh, kikir, ya. Ono lagi kepada orang lain, ya. Mustafa Al-Maraghi mengatakan bahwa bakhil itu tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan hartanya jalla Allah. Orang yang nggak mau mengeluarkan zakat atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, nah, itu adalah perbuatan bakhil. Sama juga bakhil ini juga termasuk perbuatan syaitan. Apa itu bahaya bakhil? Akan mengakibatkan dosa besar, terbadaya dengan tipu daya syaitan, kemudian penghalang masuk surga, serta orang yang bakhil rezekinya menjadi sempit, ya. Sumber malapetaka kemanusiaan. Jadi kalau dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kalau kita sering bersedekah maka akan menunda malapetaka, musibah, tolak bala. Gitu. Orang yang sering bersedekah itu, yang aturannya dia kena musibah, dengan dia sering bersedekah, membelanjakan hartanya kepada orang lain di jalan yang baik, insya Allah terhindar dari malapetaka. Tapi kalau orangnya bakhil, justru kebakhilannya itu mengundang malapetaka. Ada orang rumahnya, orang ini, oh ini pelit kali ini. Karena saking pelitnya, orang terakhir bertindak jahat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena saking bakhilnya, tidak suka dengan orang itu. Nah, itu justru kebakhilan itu bisa menimbulkan malapetaka, musibah. Tapi kalau kita sering berbuat baik, sering bersedekah, sering memberikan harta kepada orang yang membutuhkan, insya Allah aturannya kita kena malapetaka, bahaya. Dengan orang mengetahui kita itu adalah orang yang dermawan, yang baik hati, akhirnya malapetaka itu, musibah itu bisa terhindar oleh karena kita tidak bakhil atau sering berbuat baik. Jelas penghalang masuk surga orang yang bakhil itu nanti akan ditanyai di akhirat, di mana digunakan hartamu, apa saja, dari mana kau dapat. Nah, kalau kita menghalang harta kita, maka itu menjadi penghalang kita nanti dihisab, yaumil hisab, hingga terhindar kita masuk surga. Bisa jadi menjadi penghalang kita masuk surga. Oke, bakhil, menghindari bakhil. Bagaimana cara menghindari bakhil, ya? Keyakinan bahwa sesuatu itu milik Allah. Kalau kita yakin
apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, insya Allah kita tidak segan-segan mengeluarkan harta, menggunakan harta itu kepada jalan yang baik. Tidak akan mau menahan-nahan kalau memang itu sudah di haknya, maka dengan ikhlas, dengan rendah hati, dengan keikhlasan kita akan mengeluarkan harta yang kita miliki itu. Kalau kita yakin, maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Kemudian sering-sering bersyukur. Oh, saya sudah diberi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Syukur itu dengan menggunakan harta yang telah diberi, nikmat yang diberikan Allah itu kepada hal yang baik. Itu yang termasuk dengan kita banyak memberi, bersedekah. Sehingga dengan itu kita terhindar dari perbuatan bakhil. Gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhilnya. Sehingga senantiasa kita berdoa berlindung agar kita dijauhkan dari sifat bakhil. Ya, itu aja yang materi hari ini. Alhamdulillah telah selesai. Kemudian anak-anak Bapak sekalian bisa untuk lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak Bapak sekalian memahami materi yang telah Bapak sampaikan, maka bisa dikerjakan soal atau quiz melalui Google Form, nanti bisa dilihat dari link berikut ini.